Pesugihan Gunung Kemukus kawin dengan kuntilanak. Yatno datang ke Gunung Kemukus karena sudah tidak punya pilihan lain. Usahanya bangkrut, utangnya banyak, istrinya pergi dengan lelaki lain, dan ia sudah tidak mampu berpikir jernih karena masalah telah membuatnya hampir gila. Menjelang Jumat Kliwon, ia datang sendirian ke Gunung Kemukus. Motornya ia gadaikan sebagai uang pegangan. Ia nekat pergi ke Gunung Kemukus, hanya berbekal informasi yang ia dapat sepotong-potong dari sebuah podcast di YouTube. Setiba di Terminal Sragen, ia bertanya ke sana kemari, di mana lokasi Gunung Kemukus. Para tukang ojek yang ia tanyai seakan langsung mengerti apa maksud Yatno. Untungnya, para tukang ojek itu tidak berniat buruk. Mereka benar-benar mengantar Yatno dengan ongkos seperti biasanya. Setelah beberapa saat perjalanan, sampailah Yatno di Gunung Kemukus. Ia langsung disambut lampu-lampu penginapan yang menyala redup. Orang-orang berjalan pelan karena jalan menuju tempat ritual itu penuh sesak dengan manusia. Yatno berhenti di sejenak di sebuah warung kopi. Ia tidak berani memesan makanan karena tak membawa cukup uang. Setelah mengobrol basa-basi, Yatno memberanikan diri bertanya tentang prosesi ritual kepada penjaga warung kopi. Dari penuturan wanita penjaga warung kopi itulah Yatno tahu jika ritual pesugihan dimulai dengan mandi di Sendang Ontrowulan. Ritual mandi itu dipercaya sebagai tanda bahwa pelaku pesugihan siap melepaskan kehidupan lamanya dan membuka diri pada perjanjian gaib. Setelah mandi, Yatno harus mencari pasangan. Bukan pasangan asmara atau perselingkuhan, tapi hanya pasangan ritual. Syaratnya, mereka tidak boleh kenal, tidak boleh datang bersama. Jika sudah bertemu, maka pasangan itu harus tetap menjadi pasangan sampai ritual ketujuh selesai. Ketika berkeliling di sekitar lokasi ritual, Yatno bertemu dengan seorang perempuan berambut panjang. Wajahnya putih, bahkan nampak pucat, dan terlihat tenang. Perempuan itu tidak banyak bicara. Yatno merasa langsung jatuh cinta kepada wanita bergaun putih kembang-kembang itu. Mungkin karena sudah memiliki tujuan yang sama, Yatno dan perempuan asing itu segera akrab. Namanya Rini. Ia datang ke Gunung Kemukus untuk memulai kembali ritual pesugihan yang dulu belum tuntas. Yatno merasa beruntung karena selain akan mendapatkan harta pesugihan, ia berharap Rini bisa menjadi pasangan sah setelah ritual kelak. Rini mengaku ia ditinggalkan begitu saja oleh mantan suaminya. Yatno heran, perempuan muda sejati Rini kenapa disia-siakan? Tak perlu basa-basi lagi. Keduanya segera berjalan menuju makam Pangeran Samudro dan Nyai Ontrowulan untuk mendoakan mereka. Yatno sudah mempersiapkan bubur rampe berupa kembang 7 rupa, kemenyan, uang, dan telur ayam kampung. Selesai berziarah, sesuai pesan pemilik warung,
Yatno memunguti bunga kandil yang berserakan di atas makam Pangeran Purboyo. Bunga kandil itu nanti akan ditetesi dengan sperma setelah mereka melakukan hubungan badan di penginapan, lalu disimpan di dompet masing-masing. Yatno kemudian melakukan hubungan badan dengan Rini. Meski seharusnya dilakukan tanpa perasaan dan tanpa ikatan, dalam hati kecilnya Yatno merasa sangat jatuh cinta. Diam-diam ia tidak menyesal ditinggal pergi istrinya jika penggantinya secantik Santi. Malam Jumat Kliwon itu menjadi saksi. Yatno menggauli Rini dengan nafsu yang memuncak. Dalam separuh malam, mereka melakukannya 5 kali. Yatno seakan dirasuki genderuwo sehingga nafsunya tak terkendali. Beberapa hari setelah ritual itu, Yatno hampir pingsan melihat notifikasi di HP-nya. Bertahun-tahun main judi online, bahkan sampai ia banyak hutang dan ditinggal lari istrinya. Baru kali ini ia menang jackpot. Ia tidak percaya akan menang 80 juta rupiah hanya sekali main. Ritual kedua dilakukan sebulan kemudian, tepatnya di malam Jumat Kliwon. Semuanya sama. Setelah ritual ini, pekerjaannya sebagai pengedar obat terlarang mendapat keuntungan berlipat. Ia juga berkali-kali menang saat berjudi. Ritual ketiga membuat perubahan semakin besar. Penghasilannya naik cepat. Namun Yatno mulai sulit tidur. Ia sering terbangun tengah malam karena bermimpi ditindih oleh sosok kuntilanak. Ritual keempat membuatnya kaya, namun ia mulai sering mencium bau-bau bunga melati yang bergantian dengan bau bangkai, bahkan di rumahnya sendiri. Bukan hanya dalam mimpi, sosok kuntilanak itu bahkan sering menampakkan diri saat Yatno masih terjaga. Ritual kelima membuat Yatno mulai merasa tak nyaman. Saat bersenggama, tubuh Rini terasa semakin ringan, seperti tidak sepenuhnya nyata. Rambutnya terlihat semakin panjang setiap kali mereka bertemu. Aroma tubuh Rini juga jadi aneh. Bau parfum melati dan bau bangkai bergantian tercium. Ritual keenam, Yatno muntah cairan merah saat bersenggama dengan Rini. Malam itu, Yatno berteriak-teriak ketakutan karena sekilas ia melihat Rini dalam bentuk kuntilanak. Saat ia mencoba berhenti dan tidak kembali ke Gunung Kemukus, kondisinya justru semakin parah. Ia seperti dipaksa untuk menyelesaikan ritual. Ritual ketujuh dilakukan dalam kondisi tubuh lemah. Malam itu sangat sunyi. Saat ritual senggama berlangsung, tubuh Rini terasa sangat dingin dan tidak padat. Yatno melihat wajah Rini benar-benar berubah. Kulitnya pucat kehijauan, matanya kosong. Saat itulah Yatno sadar bahwa perempuan itu bukan manusia. Yatno shock saat teringat cerita Rini ketika pertama kali mereka bertemu. Rini dulu juga pelaku pesugihan Gunung Kemukus. Suaminya mengetahui ritual tersebut dan cemburu. Dalam kemarahannya, suami Rini menghabisi Rini di bilik ritual. Sukma Rini tidak tenang dan menjelma menjadi kuntilanak.
Sukmarini masih terikat pada ritual yang belum tuntas. Ia menjadi pasangan bagi pelaku berikutnya. Setiap 7 kali ritual selesai, Sukma yang kini menjadi kuntilanak itu memindahkan kutukan kepada orang baru. Kini, jika engkau pergi ke Gunung Kemukus dan bertemu dengan lelaki gila yang sering mengamuk di dekat Sendang Ontrowulan, dialah Yatno. Ia memang pernah kaya beberapa saat, namun kekayaan itu ditukar dengan dirinya. Menurut salah seorang kuncen di Gunung Kemukus, Sukma Yatno dibawa oleh kuntilanak yang 7 kali digaulinya.